Pian tu terjejak tahi ayam, apakah tangan pian yang dibasuh atau batis? Tentu adalah batis. Kalau pian bakantut, kenapa bukan dibasuh? Tidak kan? Ini logika. Kalau pian tu bakantut, pastinya dibasuh dulu, baru kita berwudu. Inilah yang menyempurnakan antara zahir dengan batin kita. Jika ada bakantut berwudu, logika lepas daripada logika. Mestinya kalau kita bakal tutup, murid mau dibasuh, baru kita berwudu. Itu yang benar di dalam zahir dan batin kita. Jangan zahirnya yang dibasuh, batinnya rusak. Jangan lagi itu. Nah, suatu amalan bagi pian supaya pian itu mendapatkan keberkahan baik dunia maupun akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fil hadzal makan litafkiri syai'i walidin adna. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa nurina wa qulubina Muhammad imam ahli al-far wa ala alihi wa sahbihi wa juriyatihi wa anhabihi ila yaumil mizan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim salim wa qalbi bijahin nabiyyin wal ali. Yusdun ankum ya ahlan darab, ya ahlan latif, ya ahlan nufat, ya ahlan nur. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamna Sulaimana wa qulna tayna hukma wa ilma wa sakharna ma'adul sabinna wa tayla wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabbi Musa wa Harun wa Ibrahim ya Rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bermula kita di sini menyambung daripada pembicaraan yang 2 minggu yang lalu, yaitu tentang waqimus shalah, tentang cara melaksanakan dan sholat itu. Jadi kita ulang-ulang supaya tambah paham, mentakzimkan di dalam hati kita dan berfaedah manfaat pada diri kita. Apabila di hati kita tidak ditajamkan pada diri kita, maka diri kita itu tidak mendapatkan pahala dan faedah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan sedemikian? Karena zahir kita ini adalah kendaraan semasa hidupnya kita. Jadi kendaraan semasa hidup ini tidak berfaedah dan tidak bermanfaat untuk akhirat. Apabila hati kita berfaedah, bermanfaat, maka batang tubuh kita ini akan dipeliharakan oleh amal dan faedah kita. Dan ketika itu bumi takut dan menelan dan membinasakan atas dirinya kita itu. Kenapa? Karena Allah memeliharakan daripada hati kita tadi yang mendapatkan keberkahan dan kesyafaatan dan keridaan Allah, maka batang tubuh kita disempurna menjadi sempurna di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditamsilkan, kita hendak beribadah itu hendak mendapatkan pahala dan ibadah, mendapatkan keuntungan dan keridaan dari Allah. Bukan kita minta ridha, tapi Allah meridai atas diri kita. Kalau kita berkehendak meminta ridha dengan Allah, belum tentu Allah meridai. Kenapa? Sebab karena zahir kita tidak sesuai dengan hatinya kita. Dalil mudalil. Zahir kita tidak sesuai dengan hati kita. Zahir pada membaca surat Fatihah, mengingat dari bacaan Fatihah, itu zahir. Tapi hati kita tidak mengingat apa yang kita bacakan, seperti surah-surah Al-Fatihah atau surah yang lainnya, maka orang tersebut celakalah atas bagi atas batang tubuhnya dan zahirnya itu. Yang menyempurnakan zahir itu daripada adalah hati batin kita. Hati batin yang mana? Yaitu yang tersimpan di dalam hati kita. Makanya kita berbicara
kontakkan dengan lidah kita, dengan hati kita, dengan perasaan kita, dengan amal yang ada pada kita. Kita himpunkan dalam kalimat itu menjadikan kesempurnaan pada zahir kita dan pada batin kita. Contoh seperti hayam. Maaf, kita bukan hayam lah, ini contoh aja. Hayam itu dia hendak mendapatkan hasil yang banyak. Anaknya harus hidup semuanya ketika dia harami antintalnya. Dia mengharapkan anaknya itu menetes semuanya telur tersebut. Kita pun hendak mengharapkan sedemikian. Kenapa hintalnya itu ada yang buruk? Kenapa dia tidak sempurna menutupi telur tersebut? Maka orang itu tidak sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya kita niat ibadah kita hanya kepada Allah, tujuan kepada Allah. Jadi tujuan kepada Allah, bagaimana jahir ini menjadi berpahala di hadapan Allah. Bagaimana batin ini menjadi sempurna di hadapan Allah. Tergantung pada amal masing-masing. Jangan kita seperti hayam. Bukan anggap hayam lah, maaf. Itu sebagai tamsilan. Jangan kita seperti ayam. Ayam itu banyak telurnya sampai 17 biji umpamanya. Tapi ada yang busuk dalam beberapa biji. Kenapa? Sebab dia tidak cukup menutupi telur tersebut. Padahal dia ingin mengharapkan telur yang 17 biji itu bisa meneteskan dengan sempurna. Kalau dia tahu tidak sempurna, ngapain dijadikan sebagai telur? Karena justru dia hendak mengharapkan, lalu dia seolah-olah melakukan amalnya itu kepada Allah tidak sempurna. Lalu kesempurnaan berapa biji telur yang busuk itu. Begitu juga amalan kita ini apakah diterima atau tidak. Yang mengetahuinya itu adalah hati batin dia. Yang menyempurnakan itu adalah hati batin dia. Contoh supaya sempurna dia. Umpama di logika. Pikirkan dia juga. Kalau pian tuh tajajak tahi ayam, apa pian basuh? Batis ke tangan. Belum tangan. Pikirkan dia. Logika. Pian tuh tajajak tahi ayam, apakah tangan pian yang dibasuh atau batis? Tentu adalah batis. Kalau pian bakantut, kenapa bukan dibasuh? Tidak kan? Ini logika. Kalau pian tuh bakantut, pastinya dibasuh dulu, baru kita berwudu. Inilah yang menyempurnakan antara zahir dengan batin kita. Ini kata bakantut berwudu, logika lepas daripada logika. Mestinya kalau kita bakantut, burit mau dibasuh, baru kita berwudu. Itu yang benar di dalam zahir dan batin kita. Jangan zahirnya yang dibasuh, batinnya rusak. Jangan lagi gitu. Nah, suatu amalan bagi pian supaya pian itu mendapatkan keberkahan baik dunia maupun akhirat. Penting sudah dapat ilmu yang Allah. Coba bicara dia. Logika aja, bicara logika. Bukan ilmu logika ini. Kalau ilmu jelas, kalau kita paham, jadilah ilmu bagi kita. Masa kok kita kentut, bukan yang dibasuh. Ya kan? Mestinya basuh burit dulu, baru kita berwudu. Inilah kebanyakan kesalahan kita. Di sini Allah, untung Allah itu Maha Pengasih, ada maafnya. Tapi di sana dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hisab. Tapi tidak berat seperti kita yang tidak paham. Kalau sudah paham, berat. Amal jahir itu sama amal batin itu berat tidak? Berat. Kalau amal batin lebih berat. Kalau amal jahir tidak berat. Kenapa? Tadi kan basuh muka sudah selesai. Tapi kalau amal batin kantut mesti dibasuh dulu. Itulah suatu kaidah bagi kita untuk hendak menyempurnakan amal ibadah kita. Pian sudah mulai tahu rukun sifat 7, di mana letak sifat 7 sudah ada daripada pian. Ketika pian sujud sudah ada sifat 7.
Kemudian sifat yang 6 sudah ada, pengen duduk sampai salam terakhir sudah pengen belajar. Sempurna pada bagi pian. Tapi hati batin pian belum sempurna. Di mana tadi logikanya? Bak kantor murid mau ambil besok, ambil wudu. Maksudnya kan belum tuh. Suci apa tidak? Belum tentu. Nah, menentukan tuh kita dengan Allah. Allah yang menyaksikan. Kalau kita jelas sudah, aku batal sudah wudu kok, aku berwudu sudah sempurna lah, tidak batal lagi. Artinya sudah berwudu. Tapi kan dibasuh. Pikir logika, tajak teh sapi, tajak teh ayam, masa tangan yang dibasuh? Tentu batis yang dibasuh. Hah? Juga ada. Beneran nanya. Aja kanan nih. Ini kan supaya lebih paham. Hayam itu kalau kita beribadah kepada Allah mengharapkan seutuhnya kita tuh sempurna. Sempurna utama. Raqabah au iz'amun fi yaumin jamasrabah, yatiman jamasrabah. Itu bahasa Arabnya supaya kita itu jangan sampai menjadikan kekufuran pada kita. Pas bermakna musyrik. Jangan sampai musyrik. Kita Islam. Kok kenapa musyrik yang matinya? Kemana amalnya? Banyak amalnya. Tapi tidak mendapatkan pahala amal tersebut, menjadikan satu bala bagi dia. Paham? Hayam tadi, iya pengen tahu maunya anak kacang buruknya pak, banyak-banyak yang tahunya. Nah kira-kira cukup mencukupi maharami itu supaya menitis telur itu semuanya. Kita beramal ibadah kalau paham dengan itu lebih hebat daripada orang bangun 10.000 rakaat dalam waktu malam. Dapat ilmu yang tadi paham ya, lebih tinggi daripada orang yang sholat malam 1000 rakaat dibandingkan dengan yang tadi. Yang tadi yang mana? Tadi kalau tajak hayam masa tangan dibasuh itu batis. Kan tangan cuma basuh batis, kalau masa tangan dibasuh batisnya kan enggak. Jadi kita ini tidak sempurnanya kalau pada belajar. Makanya kurang wali itu kayak itu dong diketahui sih. Nah supaya kita tuh beradab dengan Allah. Bodoh sudah lapas batal udah ke kantor baca Quran. Terus baca Al-Quran, wa ma khalaqana as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Law aradna lataghlabna min ladunna in kunna fa'ilin. Sudah mendatangkan suatu bala bagi kita. Tapi niat baik, tapi bala yang datang apa? Akhlaknya kita kada pas di hadapan Allah. Oh, sudah bagus sudah. Sekalinya tadi ayat contoh berikut tadi kisah dalam adab kita. Hayam tadi itu yang menghintaluakan, cukup maharami. Keluar hintalunya. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, bagaimana jangan sampai keluar hintalunya? Hintalunya, hintalun itu arti hati kita tuh nang kayak apa? Nah, itu fadilat di dalam hikayat mengamalkan rukun-rukun syarat sah bagi orang yang melaksanakan sholatnya. Saya juga bagi yang rukun sholatnya yang ada. Nah mana sholat yang ada? Tadi wudu sudah ke kantor, ngapain? Terus saya juga. Nah lapisnya lagi, tadi terjejak semacam tadi kotoran, masa muha nang dibasuh, ya kan? Tuh, nang kasar bahasa kita lah, supaya dia paham, memahami kayak gitu. Nah itu bahasanya kita. Makanya orang tuh banyak berilmu tapi
belum memahami dengan apa yang ilmunya, maka kita hebat. Hebatnya di mana? Dia tadi saya diriwayatkan bahwasanya ia ditanyakan tentang salatnya. Hatimul Asyam, kayak apa engkau sembahyang? Ujar dalam kitab sini. Lalu ia menjawab, apabila tiba waktu salat, maka saya menyempurnakan waktu dan saya mendatangi tempat yang ingin untuk salat padanya. Salat padanya artinya bukan biarlah salat padanya, karena rukun tadi sudah kita paham. Paham sudah? Sujud tadi kan paham sudah. Salat padanya bukan pian yang menyempurnakan rukun, tapi pian paham dengan rukun. Dan binian paham juga lah. Binian mah kayak kita tujuan merompi itu lalu kurang pemahamannya, udah kami akan paham lah. Dan saya duduk padanya sehingga anggota-anggotaku ini terhimpun. Kemudian saya berdiri untuk sholat. Saya dirikan sholat itu, Ka'bah itu di antara dua alis. Dua alis syarat istilah mustaqim. Apa? Sholat bagi siratal mustaqim. Jembatan di bawah telapak kaki. Surga di bawah kananku, neraka di sebelah kiriku. Malaikat maut di belakangku. Di mana sholat itu saya duga sebagai akhir sholatku itu. Kemudian saya berdiri di antara harap dan takut saya kepada, khawatir kepada dengan taktik dan menetapkan saya membaca daripada Al-Quran dengan bacaan tartil. Kenapa? Karena sudah ada nama awasi kita nih di muka Baitullah menyaksikan kita. Ayo, mimpian kada bujur-bujur nih toh, tapi tahu sudah rukunnya. Berdiri sudah tahu, sudah bacaan apa segala macam. Malaikat kita mengintip kita, mengintai kita. Azab di belakang kita sudah tahu. Tapi pian di dalam melakukan ibadah tersebut ada nangka kurangan daripada pian. Nama nangka kurangannya? Contoh tadi tahi sapi tadi. Nah, itu azab yang datang. Ketika pian rukuk, azab itu mengikuti dengan di belakangnya kita. Ketika berdiri, azab itu makin mengikuti belakang kita. Semua tidak lepas antara jarak menurut di dalam kitab Tabaqal Mustaqim, kitab nama itu. Di dalam kitab itu antara jari kita ini, antara jari kita ke jari yang satu ini. Berarti parah loh kan? Antara jari ini, mungkin kita jauh, antara jari kayak ini, berarti parah. Bila pian lengah, azab akan datang. Azab itu di mana? Hidup tidak barokah. Contoh aja. Duitnya banyak, tapi kada barokah. Banyak. Kalau paham nama itu pian, insya Allah aman dunia kita. Ada sakit hati, kada mengeluh keberadaan hidup dunia. Kenapa? Karena Allah jamin dan pelihara Allah. Nah, ketika saya rukuk, merendahkan diri, saya sujud pun khusyuk hati saya, menghusukkan sujudnya itu. Saya duduk di atas pantat diri saya, batang tungkak kaki saya, punggung telapak kaki saya, kaki kiri, dan saya tegakkan akan telapak kaki kanan ke atas ibu jarinya saya. Kamu sudah yang nih telapak kami jempol, parut batis tuh, parut batis paham lah. Nih telapak batis di bawah jempol, ini kan telapak batis ngarannya. Kalau ini ngarannya batingkit. Kalau batingkit, bakinjit. Apa itu bahasa Amnya? Pokoknya bakinjit, kan bakinjit kan ya. Nah, jadi jempol batis ini kan jempol. Ini ngarannya ujung batis. Parut batis mana? Iya nang ini. Nih, nang ini diandalkan. Nah, kayak itu. Dan saya ikuti sholat itu dengan ikhlas.
Kemudian saya tidak mengetahui apakah sholat itu diterima, apakah tidak. Sini kenapa kejenggalan hati pikiran untuk maka bisa aja minta aku sudah belajar apalagi meletakkan batis dina terima apakah itu tahu sudah setiap rakaat itu yang tahu sudah apakah diterima kada ini bujurkah kada ini kan pasti itu hati pian itu pasti berkata sedemikian supaya memantapkan ke dalam hati batin. Jadi jahir ini bagus, perilaku jahir ini bagus, itu akhlaknya Rasulullah. Hati batin kita bagus, itu adalah akhlaknya Nabiullah. Sempurna akhlak tersebut berhuruf 2 kalimat syahadat masuk ke dalam diri kita, sempurnalah batang tubuh kita dengan ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, mana kalimat la ilaha illallah sertanya Allah, iradatnya bagi kehendak melakukan ibadah. Muhammadur Rasulullah yaitu menegakkan iman dan takwa atas bagi kita yang beribadah kita akan hubungan ini orang yang berdosa. Nah, kenapa kita ikut Nabi supaya jangan tidak berdosa? Itulah yang dikatakan 2 kalimat syahadat. Mungkin mengikutnya ikut Nabi ini nih, tapi berdosa belum. Jadi bagaimana menjadikan hati munazzam, hati yang menyempurnakan dengan khusyuk, tidak ada lagi tawadu, tidak ada lagi hasam, itu sembunyi di dalam hati. Ini kalau sombong lagi, hilang perasa dunia, hilang perasa apapun yang ada padanya. Hanya ingat dengan Allah. Nah, mengingatkan pun hanya Allah. Dia mengingat dengan cahayanya Rasulullah. Dengan cahaya Rasulullah itu abdi nur Sayyidina Muhammad ke dalam tubuh kita. Jadi bila sudah sedemikian itu, maka khususlah dengan takzim hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis mengatakan para ulama mengajarkan kita sembahyang itu ada 4 rakaat. Rakaat pertama kita sembahyang kita itu berada di Makkah, yaitu adalah Baitul. Itu rakaat pertama, itu menurut pendapat ulama. Rakaat yang kedua kita sembahyang itu adalah di Baitul Maqdis. Artinya kita ini di dalam sejadah itu seolah-olah di Baitul Maqdis, perjalanan Nabi Isra wal Mi'raj. Sejuk karena itu. Dia orang awam bisa juga menakkan. Meletakkan hati itu kan. Jadi aku nih sudah kehadiran Allah, sudah hadirat di Makkah nih, sudah hadirat Baitul Maqdis, pulang kayak apa? Bila pian itu bisa merasakan hawa pian berdiri itu beda. Kayak kalah lagi dulu memandangkan nih, nak menyampaikan tuh. Ulun kan bapak daharat, ulun kan bapak daharat paraga, hendaknya ulun bulan pian-pian kayak ulun kayak itu nih. Hendakan ulun tuh supaya pian itu nyaman. Kada bakalan mengeluh lagi. Bini jalan kalam sari itu sudah paham itu. Kamu sari tambahkan kan? Juga gitu. Kenapa? Karena sudah saling sayang, menyayangi. Siapa yang menyayangi? Itu adalah kalimat tadi, 6 kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak apa? Allah tuh saking sayangnya, Allah tuh memanggil Nabi, kita kada mau dengan Muhammad, kada mau. Allah manggil kita ya Rasul, kada mau ya Muhammad, ya Nabi. Tapi kalau nabi-nabi yang lain, ya Ibrahim, ya Daud, langsung daripada nama Nabi dimuliakan oleh Allah. Kada mau ya Muhammad, tidak mau. Allah berkata, ada Allah tuh, laqad ja'akum min rasulin anfusikum azizun hakim, itu sudah ada ayat. Sidin kada mau menyembah, saking memuliakannya. Kalau kita paham dengan ilmu ini, saking Allah memuliakan kita. Kenapa? Kalimat 6 huruf la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu nempel di dalam hati kita. Mulia kita di hadapan Allah. Di hadapan makhluk kan sama ada mulia, ia mati juga, sama mati juga. Baik mulia di hadapan Allah. Nah, rakaat yang ketiga,
Jadi rakaat yang ketiga itu membayangkan langit yang pertama. Rakaat ketiga. Rakaat yang keempat kita membayangkan berada di Sidratul Muntaha. Itu nang 4, nang zuhur. Yang asarnya Pak sama. Maghribnya Pak, nah ini beda. Kalau maghrib kan sudah dijelaskan, dada kabaitullah, hati ingat awan Allah, mata ke tempat sujud, itu maghrib. Isya Pak sama dengan tadi. Pertama tadi kita membayangkan Ka'bah atau Baitullah, seolah kita tuh di Makkah. Nah, makanya orang wali-wali kutub itu kan sidin takbir itu di Makkah hendaknya. Makanya sidin nah kayak apa? Wali Ahmad Nafis kan sidin bapak jam Makkah sampai ke Makkah. Seorang bapak jam kalimpanan warak. Sidin sampai ke Makkah. Itu hakikatnya ampun orang saking memantapnya kepada Allah, hakikatnya itu jadi kalimatnya Allah. Saking orang sudah latihan, sudah rajin, saking mantapnya kan kita kalau kaum jadi mantapnya, ingat barang ilmunya itu sama aja juga dapat pahalanya. Subuh Pak, apa subuh? Subuh yang menciptakan langit dengan bumi. Siapa subuh dengan langit dengan bumi? Zuhur sama asar adalah pintunya surga, maghrib dan isya itu adalah pintu neraka. Yang membuka pintu neraka, menutup pintu surga adalah subuh. Ketika malam itu, ketika siang itu subuh. Apabila kita himpun dalam kalimat daripada umpama zuhurnya atau asarnya atau maghribnya atau isyanya atau subuhnya, himpun, maka semua itu mengangkat dengan tangan kita dengan sempurna, maka kita merasa seolah-olah di Makkah. Bila kita sudah seolah di Makkah, macam perjalanannya Rasulullah itu. Kenapa? Tadi sudah dicintai oleh Allah. Ulangi lagi, biar ingat, paham. Jangan ingat aja, dikoleksi, disimpan, jangan diamalkan. Ini tahu ilmu, tapi mau amalkan, mau bekesa, tidak harap, bekesa, mau amalkan karena percuma itu penjelasan jauh. Nah iya itu diamalkan supaya kita paham. Ulangi lagi, dan menjadikan sempurna hati. Kita pertama berniat berdiri betul. Itu kalau tuh ilmu fikih melajari perilaku batang tubuh, lain batang tubuh jahil. Batang tubuh nang kasar, berdiri betul. Pertama niat berdiri betul. Kan kita ketiga takbiratul ihram, keempat dia rokok, kalimat tidak dan seterusnya. Singkat dulu lah. Itu diri yang kasar kita. Masuk kalimat la tidak ada, la tidak ada, faqala tidak ada. Masuk kalimat itu hanya kita paham menafikan diri kita ini, yaitu adalah sifat-sifat yang kudrat, iradat. Nah itu sudah timbul sifat itu, kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, timbul sudah di situ. Masuk kalimat nur, masuk ke dalam diri kita. Berdirilah dengan kalimat yang lain. Bahasanya Habib ya, hancurkan badan, jadikanlah roh. Hancurkan roh, jadikanlah hati. Hancurkan hati, jadikanlah nur. Hancurkan nur, jadikanlah aku. Aku namanya laisa kamitslihi syai'un. Artinya pian karam di dalam kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apabila sudah sedemikian itu, pian kada lagi mau dalam ibadah sembahyang. Kada lagi itu sudah. Kenapa? Karena sudah panah di dalam diri dia. Sementara paham belum ulangi, kayaknya ada kali. Ini pian dibulik sebadatan ke sana. Apa nampian bawa? Kekayaan belum tentu. Amal ibadah sembahyang belum dipertanyakan. Baru pekerjaan yang lain.
berdiri tadi yang kasar ini hancur. Hancur badan, berdirilah roh. Roh siapa? Roh yang Allah titipkan. Wa nafana kuliru biliru bil amri rabbi. Aku yang menitip, bukan ikan meminta. Amun kita meminta, habis. Ada batasnya habis. Amun Allah menitip, tidak bakalan habis. Kecuali kontraknya sudah habis. Tidak boleh bahan ini aja. Roh sudah berdiri dalam diri kita. Bagaimana kita mengenali roh? Karena berkat dengan roh. Roh ini belum tahu lagi. Nah, kasar ini belum tahu dengan yang batang tubuh yang jahil. Belum tahu. Belum tahu lagi dia. Nah, mana yang berdosa, yang mana tidak berdosa. Belum tahu lagi dia. Begitu masuk ke dalam hati, bisa membedakan mana baik dan mana yang buruk. Andaknya di hati. Bila hati itu sudah buruk, contoh hendak memberi Fulan bin Fulan, akhirnya gini dia, dia belanja banyak banget, esok-esok hatinya. Nah, itu hati itu. Mau hendak memberi dulu naik kalau ada esok, apa? Bila kita tuh menunda pemberian kita atau hendak beri orang, kita tunda sedekah kita, Allah tunda juga rezeki kita. Dulu orang lain jangan mikirkan habis banyak punya usaha itu harus dibaca. Tuhan memberi lebih banyak dari itu. Amun paham itu deh. Ada lagi bakalan yang ucap sedemikian. Bukan iwak di pasar. Berapa iwak seekor? 5.000. Halus 5.000 situ kan? Benar 5.000. Hati itu. Sini halus 5.000, situ benar 5.000. Situ gini dia membatalkan ucapan berapa, ingkar dalam perkataannya. Berapa tadi? Ingkar dalam perkataannya. Jalin dengan Allah. Situ jauh lupa. Padahal jadi si pedagang ada dulu dah kita. Kenapa balik? Ini kalau paham ilmu. Makanya sudah kuceritakan. ATM kita tuh 1 juta ATM nangka apa bisa bertambah? Ini ulangi lagi, paham ulang. Menjadikan hati yang musuh nih. ATM 1 juta nangka apa bertambah? Kata tujuan menambahi, bertambah seorang, buat guru aja. Gimana aja? Aku menabung tetap 1 juta ya, aku bertambah kan ditambahin. Ini kan ilmu. Nangka apa? 1 juta bertambah? Ada kita menambahi, siapa menambahi? Kan tahu juga, ada menambahi. Tuyul, oh mau datang tuyul, salah tapi tuyul. Dalilnya di mana? Duit ATM 1 juta bagaimana bisa bertambah? ATM yang tidak bisa bertambah ada juga dalilnya. Terus orang menambahi, hanya tambah. Dalilnya, pulang ke pasar, berapa kangkung seikat kecil? Seikat 2.000. Jadi penjual 35.000, UI 35.000. Kawalah 45.000. Karena bertambah ATM. Jadi balik ke Pulau Mokar sama aja tawarannya gitu juga. Karena bakal bertambah ATM. Pulang ke sana berapa timun? 2.000. Situ Pak 2.000. Situ 2.000. Tahu sudah pasar timun 2.000 sekilo. Tahu sudah. Situ ingin dia para parkir yang ada dalam angkat. Para parkiran yang ada dalam angkat. Ada jual timun para parkir. Berapa timun? 5.000 ya. Mau? Nakaju. Kalau bertambah ATM. Berapa timun? 5.000. Aja timakan sekilo. Semua nyaman di tangan. Timakan ya sekilo. Berapa ATM? Kenapa? Datang langsung juga lah masih banyak. Ada lagi menunjuk. Mau ini? Dalam bubuyang. Mungkin kan kelihatan dalam ini. Berapa timun? 2.000. Jelas 2.000. Tadi sudah ditimbang, hendak bayarnya 5.000, orang tadi hendak bayar juga 2.000. Lihatnya 2.000 orang, aku 5.000, tapi ini biasa aja. Rezeki si pedagang ada pada kita, insya Allah hati yang bertambah. Kenapa jadi gitu? Hak orang ada 200 orang, bapak anak sari.
Kebanyakan nanti bibinian Bang, minta maaf bibinian lah. Bibinian itu cuma nawar. Ini bisa pindah aja lagi berapa lu? Ya angsurannya Rp1.000, Rp500 ada. Angsurannya Rp100, harganya nang dijual ini 1.000 aja lagi. Kawan aja, apa itu? Tomat masa bungkus tuh Rp500. Tuh gue aja 1.500 jual tomat. Dah 500 jadi tukar. Iya aku dibayar dua tomatnya. Dan saking anunya galau sih galalan. Dan orang yang kayak itulah yang sedemikian itu yang tidak bisa bertambah rezekinya. Dia takutan kalau rezekinya habis. Merasa titik paluhnya berusaha engken sifatnya, pelik akibatnya, mesekik bahasanya. Merasa titik palu, tapi itu jalurnya Allah memberikan pahala pada kita. Bapak kita mungkin akan habis-habis ya sudah pahala bagi kita akhirat. Itulah nama-nama ini amal kita di akhirat. Mungkin bersengaja menjadikan sedekah 5 juta, 10 juta kalau tak julung, pikir. Makanya bila ada duit di tangan pian 100.000, hak orang ada 2 pian. Ada perlu pian mencari fakir miskin mantap pian ini. Mantap ke 100.000 nih dibagi orang berapa? Banyak mendatangkan cukup. Mulai penyakit orang benar ini toh. Karena ada Allah kirim fakir miskin datang ke rumah kita. Ada apa-apa kita mencari fakir miskin. Ada yang datang oleh kita dikirim Allah. Kita julung dia di situ. Bapak kita mantap apa orang itu. Itulah ilmu namanya. Nah disitulah menyempurnakan akhlaknya kita. Makanya muha supaya bagus bercahaya. Dari akhlaknya kita lain muha mencolonong apa geluing itu lain. Muha bercahaya itu di mana? Muhanya digetak, tapi orang menyambut bagus badan sini itu pamurah. Pahamlah pamurah. Pamurah paham kan? Ada pamalar. Bagus banget sih itu aja. Bagus dikawani sih itu. Dilihat lo pengawan tapi ingin beraju. Ya tapi dikawani juga nih itu. Seorang yang kita membayari makanya jangan juga. Dilihat juga kawan harus mengerti juga. Itu bahasa umum. Kalau bahasa dalilnya, kalau kita bujur pemurah, tidak bakalan orang yang culas datang ke wadah kita. Kenapa? Allah jagakan, Allah peliharakan kita. Nang culas tidak bakalan datang. Orang tuh hendak menipu kita, karena jadi menipu kita. Tadi niatnya di rumah hendak menipu, datang wadah kita, tidak bakalan ditipunya. Kenapa? Karena berkat rukun sembahyang tadi menyempurnakan. Maka amal sembahyang kita bagus, maka bagus pula amal yang lainnya. Pasal dasar iru amali, apabila amalnya baik, maka amal yang lain bagus juga. Hajinya, sedekahnya, puasanya. Inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia meminta ridha dari Allah, tapi Allah meridai apa yang kita lakukan. Pasal dasar iru amali, apabila amalmu baik, maka baik pula yang lainnya. Nah, mudah-mudahan pada malam hari ini mendapat keberkahan dan keridaan dari Allah. Mudah-mudahan kita melaksanakan amal ibadah kita dengan ibadah ini dengan dikhusyukkan oleh Allah dan mendapatkan ketenangan dunia, mendapatkan kelapangan akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.